Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Meskipun responnya agak lambat tapi luar biasa ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya Yazid Nurrohim di podcast Canda. Setelah kita di episode yang lalu kita berbincang-bincang bersama ketua umum kita Bung Torik ya, yang sekarang dia lagi di luar negeri ya, alhamdulillah gitu. Tentunya di podcast kali ini kita akan kembali dengan topik yang tidak kalah luar biasanya lagi gitu ya, tentunya seputar Himatika Sains dan juga jurusan matematika. Nah, kalau ngomongin dunia kuliah nih, kan saya dan juga teman-teman baru saja menyelesaikan semester genap nih. Dan gak lama lagi setelah ini akan ada yang namanya tahun ajaran baru nih untuk perkuliahan. Kira-kira ada apa aja sih ya di kuliah itu gitu? Apakah main gitu? Atau dan lain-lain lah pokoknya mah gitu yang seru-seru di perkuliahan di jurusan matematika. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, ada bintang tamu kita. Siapa bintang tamu kita? Tunggu opening setelah ini ya. Podcast Canda WLD ya. Dia Canda WLD ya. Oke, seperti janji saya tadi ya, sudah ada bintang tamu kita nih, akang-akang yang cantik dan juga kasep. Ada Teh Anin dan Teh Fadli, tepuk tangan semuanya. Wah, Teh Anin dan Kang Fadli udah jadi Teh Fadli. Aduh, ini apa kabar Teh Anin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Teh Anin. Halo Kang Fadli, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mang Haji. Kemarin katanya sakit ya? Iya, ini batuk sama meriang Mang Haji. Aduh, tapi udah sehat ya sekarang Mas. Alhamdulillah. Membela-belai dari soreang untuk podcast Canda. Nggak apa-apa Mang Haji, komitmen kan harus tetap dipegang teguh ya. Betul ya, tepuk tangan dong. Lebih banyak tepuk tangannya deh ya. Nggak apa-apa. Ya kan ini udah ada Kang Padi sama Teh Ani. Jadi ya kita di ini mau kita ngobrolin seputar kuliah lah gitu ya. Dan kita kan mahasiswa gitu. Nah, kalau dari kita ini dulu nih, Kang Padi ini semester berapa sekarang? Kalau saya sekarang semester 4 Kang Yazid, mau naik semester 5. Semester 4 mau ke semester 5, jurusan matematika tuh. Ya, siapa tahu gitu ganti jurusan semester kemarin kan. Ya bisa aja kan biologi tapi himanya himatika ya Kang Yazid ya. Oh iya betul ya. Gitu. Kalau kesibukannya apa nih Kang Badi selain berkuliah gitu, dagang? Kesibukannya sekarang mah mikirin matriks doang sih Kang Yazid. Mikirin matriks. Iya, itu doang sih. Matriks itu apa? Kolom matriks. Iya, itu matriks. Bukan itu Kang Yazid. Bukan itu Kang Yazid, bukan matriks baris kolom. Aljabar. Bukan. Oh, bukan. Pokoknya adalah matriks, adalah gitu. Iya kayak gitu. Iya kayak gitu. Enggak apa-apa sih gitu. Iya. Kalau dari Teh Anin ini dari tadi senyum-senyum terus ini Teh Anin tuh. Ya aduh gugup. Semester berapa Teh Anin? Aku semester 6 sekarang. Kok sama? Kita satu angkatan Kak. Kan belum lihat Teh Anin ya. Baru lihat parah. sekarang itu. Parah. Tadi Teh Anin semester berapa? Ulang deh. Semester 6 ya? Ya, semester 6. Angkatan 2019. 2019. Udah berapa lama Teh Anin kuliah? Masih bisa nanya. Padahal orangnya sarua. Hitung aja sama Kang Yazid sendiri ya. Oh, kalau saya mah hitungannya 2,5 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Lanjut kan? Ya nggak apa-apa, ada backsound juga nggak apa-apa. Iya. Itu tadi lanjut ya, ini dari. Iya, sekarang semester 6, maju sekarang semester 7. Insya Allah lulus lah. Amin gitu ya. Tadi tuh saya nanya naon Kabar. Tapi kabar mah udah. Kesibukannya apa Teh Ani selain kuliah nih? Kesibukan sekarang bukan cuman kuliah, tapi betul kata Fadli, matriks ya. Kita jadi collab bareng ya Fadli ya. Tapi
Ya, matriks itu kan salah satu apa ya kegiatan lah di jurusan kita. Tapi nanti saya sebelum itu nanti mau tanya, sebelum ke sana mau tanya-tanya dulu yang lainnya seputar. Tadi kan perkuliahan Teh Andin udah semester 6, sekarang mau semester 7 nih. Nah, gimana sih awalnya kuliah di jurusan matematika tuh? Gimana awalnya ya, tentu aja yang paling pertama itu kan kita harus perkenalan jurusan dulu ya, Bang Yazid ya. Kita harus perkenalan jurusan dulu. Udah gitu kita setelah kita kenal jurusan kita bakalan lebih mencintai dan mungkin akan lebih mendalami jurusan kita. Betul itu, karena bila tidak kenal maka tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya, jadi kalau dari Kang Fadli gimana nih? Kan sekarang semester berapa tadi teh? Semester 5 kan. Semester 5 kan angkatan 2020 nih. Awal dari kuliah apa? Tentunya memilih jurusan matematika itu ada alasannya lah gitu ya. Nah, kalau dari Kang Fadli itu mengapa jurusan matematika? Karena sebenarnya yang saya dengar-dengar kan Kang Fadli itu jurusan SMK gitu waktu sekolahnya. Iya, SMK kan gitu. Ya, kenapa tuh? Kenapa matematika? Bukan, tapi saya ngelihatnya bukan dasar suka aja Kang Yazid dari matematika, tapi ngelihat dari prospek kerjanya juga gitu kan, Prospek lebih kerja. mentereng gitu. Kalau orang-orang ngelihatnya kan matematika apaan sih? Ngitung-ngitung, mentok-mentok jadi guru kan, tapi nggak segitu gitu. Matematika itu luas cakupannya. Lebih ke sana sih Kang Yazid kalau saya mah pilih jurusan matematika. Jadi melihat prospek kerja yang lain gitu, yang yang dilihat oleh umum, tapi Kang Fadli melihat ternyata tidak hanya itu saja gitu jurusan Iya, betul, matematika Mang tuh. Kalau dari Teh Andin gimana Teh Andin? Sama? Apa karena disuruh? Sebenarnya takdir Allah. Luar biasa sekali jawabannya ya. Susah ditentang. Ya. Gimana Teh Andin? Kalau dari aku sendiri kenapa milih matematika? Awalnya mungkin karena coba-coba. Karena coba-coba. Ya, Jadi terbiasa. ya betul. Terus betul kata Kang Fadli juga, ternyata setelah kita korek-korek dan kita tahu gitu matematika itu apa, ternyata prospek kerja matematika itu luas banget, bukan hanya mungkin tentang pemrograman, informatika, tapi juga bisa dalam manajemen keuangan dan mungkin pemodelan lainnya gitu, Bang Yazid. Iya, betul sekali. Ya, kita stop dulu. Oke. Oke, saya kan tadi udah ngobrol-ngobrol seputar alasan kenapa gitu kan milih jurusan matematika gitu. Banyak faktor lah gitu ya. Nah, setelah sekian lama nih berkuliah, tentunya kan ada pengalaman-pengalaman yang terjadi lah di kuliah, entah itu pengalaman horor gitu, menyenangkan atau menyedihkan. Kalau saya kan pengalamannya suram semua yang gitu. Kalau Teh Andin gimana nih pengalamannya? Kalau dari aku sendiri mungkin pengalaman-pengalaman yang seru yang aku lakuin gitu ya selama di perkuliahan, yang pertama pasti matriks gitu ya. Matriks. Perkenalan dulu jurusan. Di sana kan seru banget kita menjalin kekompakan dan kebersamaan. Lanjut mungkin buat pengalaman seru aku sendiri itu ada di Hima sendiri. Jadi semester kedua tuh aku langsung ikut Hima di departemen PAO dan sekarang mungkin udah maju dari anggota sekarang menjadi ketua departemen. Nah, dari PAO sendiri banyak banget keseruan-keseruan, bukan cuma di PAO-nya tapi seluruh himanya. Mungkin itu dari aku paling seru. Kalau dari Kang Fadli gimana nih? Kan Kang Fadli ini, ya untuk informasi, Kang Fadli ini kan angkatan 2020 dan ketika masuk itu ketika kita ada corona. Jadi begitu awal-awal kuliah kan online jadinya. Nah, gimana yang Fadli rasakan gitu kuliah online gitu? Sedih ya Kang Yazid kalau bisa diceritain mah kuliah online tuh. Kenapa tuh sedihnya Kang? Iya, pertama kita nggak kenal gitu sama teman seangkatan kita gitu. Nggak kenal tuh secara ketemu langsung. Kita kan nggak tahu nih sifat asli dari teman-teman kita itu kayak gimana gitu. Nah itu sih sebenarnya pengalaman kalau misalkan kuliah online mah Kang Yazid. Tapi dalam segi apa ya, bisa dibilang kekompakan kayak gitunya kompak, bisa bilang kompak. Cuman belum gak terlalu puas gitu Kang Yazid kalau bisa dibilang mah. Kayak gitu sih. Cuman kalau misalkan pengalaman paling paling seru gitu ya waktu kuliah itu, tentu selain pas matriks mah udah pasti seru gitu kan, kita kayak dapat materi gitu, terus ketemu temen, terus kenal sama cutting juga gitu. Yang cuttingnya tuh kita tuh nggak tahu gitu, dia tuh ternyata ada yang orang Soreang gitu. Ya, jadi kan ada teman satu lembur gitu Kang Yazid. Lembur ya. Iya kayak gitu Kang Yazid. Serunya tuh kalau misalkan pas kuliah tuh bisa
kenal sama orang banyak gitu kan. Iya. Kayak gitu relasi sih, kayak gitu. banyak gitu ya kan. Betul sekali Kang Ejit. Kalau selama perkuliahan nih kan apa aja sih yang Kang Padli pelajarin gitu materi-materinya di jurusan matematika kan gitu katanya naon matematika paling ngitung misalnya ngitung dadu gitu kan. Kalau yang Kang Padli rasakan atau sebenarnya kita teh belajar non gitu. Wah, banyak Kang Ejit. Waktu awal kuliah juga saya kira matematika itu ngitung doang gitu Kang Ejit. 1+1 2. Ternyata enggak gitu Kang Ejit. Kita kayak ketemu program juga gitu, nge-coding gitu kan sama Pak Arif. Terus kita juga kayak belajar konsep-konsep dasar gitu. Betul. Kayak kita dikasih suatu hal terus kita modelkan gitu. Itu kan nggak memakai ilmu perhitungan tapi pakai penalaran kita juga gitu. Betul. Jadi nggak cuma ngitung-ngitung doang gitu. Tapi juga mengasah logika. Betul Kang Ejit kayak gitu. Kalau menurut saya di matematika itu. Kalau dari Teh Hanin ada pelajaran favorit nggak atau pelajaran yang saya tidak kuat? Karena tidak bisa dipungkiri Teh Hanin meskipun juga saya merasa bahwa materi-materi itu kadang ada yang susah juga gitu untuk kita pahami secara singkat gitu. Nah, betul banget Bang Yajid. Jadi kalau dari aku sendiri itu materi-materi yang menurut aku seru banget tuh karena kan setiap orang beda-beda nih ya. Tapi yang aku rasain adalah materi keuangan. IP duitan mah gancang. Ya, betul sekali. Nah, buat aku sendiri kalau tentang keuangan itu bukan kita itu mengolah keuangan kayak gimana, tapi kita memodelkan keuangan itu dalam kasus-kasusnya, misalnya dalam asuransi dan lain hal sebagainya. Mungkin ntar juga bakal lebih dipelajari lebih lanjut gitu buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang keuangan, tentang matematika gitu ya. Nah, buat aku sendiri yang kurang suka gitu ya, atau mungkin menurut aku susah itu dari pemrograman, karena basicnya aku tuh nggak pemrograman banget gitu ya. Jarang gitu ya, jarang banget. Itu sih kalau dari aku mah. Gitu. Karena dari Kang Padli sendiri gimana tuh Kang Padli untuk materi-materi di jurusan kita gitu? Banyak ya sih Mang Haji yang seru Mang Haji. Salah satunya materi yang mengenai komputasi Mang Haji. Iya, itu saya setuju sekali sih. Sangat seru ya Kang Haji ya. Seru. Kalau komputasi itu kita kayak nge-coding gitu, kayak pokoknya seru dah pokoknya kalau komputasi. Jadi kayak kita tuh belajarnya itu nggak cuman ngitungnya juga ada. Cuman ngitungnya tuh pakai cara cepat yaitu di coding gitu. Betul. Kayak gitu Kang Ajit kalau saya serunya lebih ke hal komputasi gitu. Ya, jadi kita merancang satu program dan bagaimana program itu berjalan kita betul pelajari, sekali Kang Ajit. Dan itu berarti Kang Padli nanti peminatan mau ke komputasi ini. Insya Allah Kang Ajit harus komputasi sih sebenarnya. Oh iya, karena kan di jurusan kita juga ada yang namanya mata kuliah peminatan kan, seperti tadi Teh Andin mengambil peminatan keuangan. Kalau saya di komputasi dan Kang Padli katanya mau di komputasi. Nah, selain itu ada juga kayak apa sih? Namanya sih peminatan industri. Terus ada pemodelan juga. Murni, statistika, banyak lah gitu ya ternyata di jurusan kita nggak hanya menghitung-hitung saja gitu. Nah, dari Kang Padli gitu kan, tadi Kang Padli juga sudah sedikit menyinggung mengenai prospek tadi ya di awal-awal gitu. Prospeknya maksudnya mungkin cita-cita Kang Padli masuk jurusan matematika, kalau saya ininya mah gitulah, tidak tahu mau ngomong apa. Tapi saya paham Kang. Itu dia memang chemistry itu sangat diperlukan. Sangat. Cita-cita Kang Padli lah gitu di masuk jurusan matematika gitu ke depannya mungkin bagaimana atau yang akan dijalani di perkuliahan dan setelahnya. Aduh, kalau cita-cita pasti banyak ya Kang Ejit. Cuman salah satunya kenapa alasan saya ngambil komputasi gitu ya. Karena saya pengen jadi data scientist itu Kang Ejit. Karena data scientist itu pasti dibutuhin gitu di semua bidang gitu. Di dalam perusahaan-perusahaan pun pasti butuh gitu. Dan startup pun pasti butuh. Nah, itu alasan saya cita-cita saya masuk jurusan matematika itu gitu salah satunya. Karena ya gimana ya Kang Ejit, di matematika tuh selain di data scientist tuh banyak juga gitu. Jadi nggak hanya mencakup data scientist, bisa juga jadi merambah ke perbankan, jadi banyak gitu. Tapi yang saya pengen tuh di data scientist gitu. Kayak gitu. Itu jadi Kang Padli ada cita-cita ke sana gitu ya untuk itu. Kalau dari Teh Andin sendiri
cita-citanya katanya menjadi pilot. Bukan Menteri Keuangan. Gak deh, canda-canda. Jadi kalau dari aku sendiri prospek yang aku inginin, kenapa aku pilih keuangan itu, pertama aku tuh suka ngolah tentang opsi saham gitu ya. Nah, jadi yang berhubungan dengan persahaman dan peropsian itu buat aku menarik gitu ya. Dan buat prospek kerjanya sendiri itu kan dari perusahaan-perusahaan besar itu sangat diperlukan juga ya buat saham dan opsi yang kayak gitu. Karena piduiten tidak akan pernah musnah. Nah, betul sekali. Selama peradaban itu masih ada. Betul. Lanjut Anin punten. Tapi betul. Karena kan setiap perusahaan atau mungkin usaha kecil maupun usaha besar, kita tuh harus pintar ngolah keuangan dan gimana kita ngolah-ngolahnya, pemodelannya gitu ya. Termasuk dalam kita mengolah saham, apalagi sekarang saham-saham itu lagi naik daun gitu kan ya. Betul sekali, dan juga tidak gampang ketipu sih. Nah, karena juga sudah banyak investasi bodong. Nah, gitu. investasi Kemarin teman bodong. saya ketipu beli ayam. Nah, jadi intinya itulah bagian saham. Jadi belajar juga teknik mengenai saham. Belajar juga. Cuman bukan cuman tentang keuangannya. Kalau seandainya belajar keuangan, tapi kita juga belajar statistiknya, gimana ngomputasinya juga. Sebenarnya hampir cakup ke semuanya. Supply and demand. Nah, tuh peramalan kayak gitu. Oke. Ya menarik sekali, ternyata kan di jurusan kita itu baru dua cabang peminatan gitu di kita, tapi untuk prospek kedepannya atau gambarannya itu luas sekali untuk kehidupan kita di sekitar gitu ya. Nah, semester sekarang kita sudah semester, Kang Padli sudah pertengahan, Teh Anin sudah menuju akhir gitu ya. Ini mah kalau saya gitu ya, saya dulu waktu pertama kuliah itu jujur saya Gak apa-apa Kang Ejit. pohore ngomong naon. Ya, maksudnya ya ada suka dukanya lah gitu. Ada apa sih namanya? Ya kadang kita merasa mengapa aku mengambil jurusan ini? Atau istilah kerennya mah jigana orang teh salah jurusan, atau kita mah salah jurusan gitu. Mungkin saya yakin gitu dari teman-teman semua yang di sini ataupun Teh Padli Kang Padli dan juga Teh Anin pernah merasakan hal seperti itu gitu. Kayak jigana orang salah jurusan atau saya salah jurusan. Nah, tapi tanpa disadari juga sampai sekarang masih di jurusan matematika gitu, masih berkuliah gitu. Pastinya ada motivasi teh kan di situ teh gitu. Kalau saya ada motivasinya teh. Motivasinya karena tunggu pesan-pesan berikut ini. Motivasinya apa kalau dari Kang Padli? Aduh, banyak ya Kang Ejit. Udah pastinya karena nanggung juga ya Kang Ejit. Nanggung? Udah nanggung Kang Ejit. Oh, nanggung. Udah nanggung gitu kan. Berarti nabung. Mau keluar tapi udah setengah jalan gitu kan. Tapi ada satu hal gitu yang kenapa saya terus bertahan gitu. Karena orang-orang di jurusan matematika suportif gitu kan. Betul. Sangat mendukung gitu. Apalagi kalau misalkan lagi belajar gitu kan, suka belajar bareng, suka ngebantu gitu Kang Ejit. Jadi walaupun saya nggak paham tapi punya teman-teman yang dia tuh baik banget gitu, mau mengajarkan gitu. Jadi itu jadi salah satu alasan saya bertahan gitu di matematika gitu. Motivasinya tuh itulah gitu. Sama lebar juga gitu kan, udah bayar UKT udah berapa juta gitu kan, kalau ditotalin kita keluar gitu kan uangnya nggak bisa balik lagi gitu kan. Itu sih Kang Ejit yang intinya apa, kalau kata Teh Anin mah piduiteun lah lebih musnah gitu kan. Karena orang tua sudah mengeluarkan uang. Iya, itu gitu. betul sekali Kang Ejit. Aduh. Betul sekali sih. Ya gitu. Jadi kalau Kang Padli mungkin tadi ada dari lingkungan juga ya yang berpengaruh untuk membuat Kang Padli bertahan lah gitu. Nah, kalau dari Teh Anin gimana bertahannya? Kalau dari aku sendiri mah hampir sama gitu ya dengan Fadli. Kenapa alasan kita bertahan? Yang pertama ya karena UKT ya sayang banget, apalagi sekarang udah akhir. Belum lagi awal-awalan sama kayak Bang Yajid gitu ya, sangat pusing gitu dengan matematika sendiri gitu. Dan pernah merasa kalau aduh kayaknya aku tuh salah jurusan gitu. Tapi setelah meyakinkan diri dan ternyata
ternyata ini luas loh gitu matematika, kita bisa masuk apa aja dan kayak gimana, kita ambil positifnya aja gitu loh, yang membuat kita bertahan. Juga benar kata Fadli, lingkungan itu sangat mempengaruhi, kayak teman-teman, support dari teman-teman, iya, bukan bahkan dari Hima sendiri kita tuh menampung kayak bank soal yang kayak gitu kan, luar biasa itu untuk kita belajar kan dari bank soal sendiri. Juga ada komjar dari teman-teman semuanya, itu sih yang sangat membantu, yang buat aku bertahan gitulah di matematika. Nah itu ya, kita jadi selain dari lingkungan kita juga dari jurusan dan juga himpunan juga saling berkolaborasi untuk meningkatkan di bidang akademik kita gitu ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk jurusan kita semua. Hah? Oke, istirahat dulu lah. Yang kacaila mah aja. Tadi kan udah cerita-cerita gitu tentang perkuliahan Kang Andin. Teh Andin dan Kang Fadli gitu kan, ternyata ya banyak keseruan juga gitu. Terus banyak yang ilmu yang didapat gitu dia, dan banyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang seru. Nah, ngomong-ngomong perkuliahan nih kan, kita baru aja selesaikan kemarin kuliah semester genap nih. Apa itu cik tandanya? Ada yang tahu nggak? Aduh, punya nenek maba ya kayaknya. Itu benar, tapi ada satu lagi Kang Fadli yang lebih penting. Apa tuh kayaknya? Bayar UKT. tapi nanti itu kan bakal ada teman-teman mahasiswa baru nih yang masuk ke jurusan kita, mungkin pengen tahu gitu kan ada kegiatan apa tuh di khususnya di jurusan kita gitu di awal tahun ajaran baru teh gitu kan. Ya boleh diceritain gitu, ada kegiatan apa aja gitu yang pernah Teh Andin ikuti waktu dulu jadi maba gitu. Oke, kalau waktu aku dulu itu karena masih belum corona ini ya, jadi kita tuh segalanya sistemnya offline. Pertama mungkin pengenalannya dulu, pengenalannya atau matriksnya itu kita laksanakan secara offline, dan itu berlangsung selama 1 bulan dan seru banget. Mulai dari dapat materi, games yang tentunya, terus perkenalan dengan cutting gitu ya. Jadi kita tuh banyak koneksi kalau seandainya mau nanyain tugas atau mungkin nanyain tentang mata kuliah kan kadang kita mata kuliah itu bareng sama cutting kita nih. Nah itu yang pertama. Terus mulai dari biasanya dari matematika itu suka ada tahsin camp, code camp, itu seru banget. Itu seru banget. Di sana tuh kan kita belajar tentang kalau tahsin camp karena kita itu dari UIN ya. Jadi kita belajar bagaimana baca Quran yang tartil, terus kita bikin video-video yang seru-seru. Terus ada code camp, kita bikin codingan yang bikin games kecil di komputer itu. Nah itu mungkin kalau dari aku. Kalau dari Kang Fadli? Ya Kang Fadli, ini pertanyaan spesial ini untuk Kang. Ya silakan Kang Yazid. Tadi kan kalau di awal kita perkuliahan semester baru itu kan ada kegiatan-kegiatan ya. Kalau kata Teh Andin tadi mah banyaknya perkenalan mengenai dunia kampus gitu kan, ada juga dunia kampus atau di jurusan gitu. Tadi juga ada yang namanya tadi disebut matriks. Apa itu matriks? Jadi matriks itu apa Kang Fadli? Kan matriks teh apa maksudnya? Matriks tadi aljabar apa gimana? Iya betul Kang Yazid. Jadi matriks teh. Jadi matriks teh kalau di aljabar mah betul ya. Iya, ordo, kolom dan baris. Tapi kalau di himatika tuh beda Kang Yazid. Matriks itu bukan aljabar linear tapi masa ta'aruf matematika sains. Masa ta'aruf matematika sains. Apa tuh itu teh artinya? Jadi kita tuh kayak mengenalkan semua hal yang ada di jurusan matematika, baik itu orangnya ataupun organisasinya. Nah nanti itu dikenalinya tuh ke mahasiswa baru sama peserta yang mungkin yang belum lulus juga gitu di matriks. Nah nanti kita kenalin di dalam hal jurusan matematika orang-orangnya ataupun nanti organisasi yang ada di jurusan matematika tuh ikut kenalin juga gitu ke mahasiswa barunya nanti. Berarti seperti ini mungkin ya, di kegiatan matriks itu nanti ada kayak mengenal budaya-budaya akademik, kalau dia disebutnya ya mungkin istilahnya budaya-budaya akademik khususnya di jurusan matematika begitu Kang Fadli ya. Betul Kang Yazid, kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Gitu ya. Nah, ini kalau untuk Teh Andin nih.
kalau dari kata Kang Fadli kan tadi matriksnya satu kegiatan di jurusan kita yang tadi apa? Pengenalan mengenai jurusan kita lah secara mendalam gitu, secara detail juga organisasi apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa kita harus ikut? Jadi maksudnya kita harus ikutan gak sih gitu matriks itu teh? Matriks itu sebenarnya hukumnya bisa dibilang wajib ya bagi seluruh maba gitu ya. Bahkan untuk mahasiswa matematika yang udah semester lanjut juga tapi belum lulus matriks itu wajib banget ikut gitu ya. Karena di matriks ini kan kita perkenalan itu bukan cuman kita tuh kenalan ini matematika tuh apa, ngapain aja, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah. Terus kita tuh berbeda ya, kuliah dengan sekolah itu kan berbeda gitu Kang. Jadi ada manajemen ininya apa sih, kepemimpinannya, bagaimana cara kita memanage waktu, memimpin apa ya, memimpin suatu apa ya, organisasi gitu ya. Nah, kepemimpinan juga karena kan bukan cuman materi yang kita kejar tapi juga apa ya, bisa dibilang soft skill-nya kita juga olah. Soft skill, gitu. Jadi skill lembut. Nah, betul. Nah, kan kalau setahu saya kegiatan-kegiatan seperti matriks itu di jurusan lain juga ada, atau di kita apa ya, hampir di semua apa namanya ya, kampus ada gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan gitu matriks dengan kegiatan apa ya, kalau disebutnya matriks itu teh ospek jurusan lah gitu kalau bahasa umumnya mah, atau penerimaan mahasiswa baru dan lain-lain, apapun itu namanya gitu. Nah, apa kira-kira benefit yang bisa didapatkan dari matriks itu gitu? Ya Kang Ejid, benefitnya Kang Ejid ya pasti banyak gitu. Kalau secara soft skill ataupun secara hard skillnya. Kalau misalkan berbicara soft skillnya gitu, kita tuh kayak misalkan kalau matriks tuh pasti banyak bebannya gitu kan, dikasih tugas. Nah, di tugas itu bukan berarti kita tuh nyiksa gitu, tapi kita tuh bagaimana membiasakan si mahasiswa baru tuh bisa memanajemen waktu dengan baik gitu, membagi waktu dengan baik, dan juga bisa menentukan yang namanya skala prioritas gitu. Kalau misalkan berbicara mengenai manajemen waktu. Nah, di matriks juga kita tuh kayak belajar juga kayak kepemimpinannya gitu. Kita bagaimana mengelola diri sendiri gitu, memimpin diri sendiri dulu gitu. Yang penting sebelum kita memimpin orang banyak. Nah, terus selain soft skill, secara hard skill juga dapat gitu. Pasti gitu kalau misalkan hard skill yang kita apa ya istilahnya yang kita akan terapkan itu di matriks itu suatu hal yang pastinya bakal dibutuhin sama si mahasiswa baru buat berjuang di jurusan matematika gitu. Kita tuh kayak misalkan nanti tuh ada pelatihan karya tulis ataupun hal-hal lainnya gitu. Kayak gitu sih Kang Ajit kalau misalkan benefitnya mah gitu. Kalau buat di matriks kayak gitu. Jadi di kegiatan matriks ini banyak kegiatan-kegiatan yang nanti di matriks itu kegiatan-kegiatannya yang kedepannya akan menunjang di dunia perkuliahan kita juga gitu ya Kang. Iya betul Kang. Mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi nggak salah milih materi gitu kayak gitu halnya tuh. Jadi kita tuh masukin materi-materinya tuh yang emang dibutuhin banget gitu buat di jurusan matematika nantinya. Iya, kayak gitu. Kalau dari Teh Handin sendiri gimana untuk benefitnya sendiri ya betul kurang lebih sama dengan Kang Fadli ini gitu ya. Benefitnya itu kita dapat ilmu yang banyak tentu saja gitu ya, apalagi tentang kematematikaan, manajemen waktu dan lain-lain gitu ya. Bukan cuman itu, kita itu kayak memberikan penyaluran gitu untuk mahasiswa baru untuk yang kesusahan dalam materi mungkin ya. Jadi kalian itu bisa sharing dengan kakak tingkatnya. Nah, itu fungsinya kita perkenalan dengan kakak tingkat. Itu. Lanjut mungkin untuk melatih kepemimpinan, memanage waktu dan skala prioritas kalian. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan misalnya ikut organisasi dan juga ingin tetap ikut organisasi tapi kalian tetap aktif di akademik nih. Nah, itu juga bisa jadi solusi kalau kalian sudah bisa dan pintar dalam memanage waktu, itu dapat tercapai kayak gitu. Biasa sekali ada. Ngomong-ngomong, kalau saya dulu matriks itu ada temanya Kang Fadli. Iya. Jadi ya juga namanya
ya gitulah tema-tema. Nah kalau di tahun sekarang ini kan 2022 gitu, apa sih yang diusung sama Depak kan ini dari salah satu program Himatika juga kan ya, dari Departemen PAO ya, Kang Fadli dan juga Teh Anin. Apa sih yang diusung dari Himatika atau Departemen PAO temanya gitu untuk matriks ini? Aduh, kalau berbicara temanya menarik gitu Kang Yajid buat saya gitu. Jadi membentuk mahasiswa baru yang MU Kang Yajid. Yang MU gitu. Jangan lu ketawa Kang Yajid. Untuk aktualisasi diri gitu. Kenapa gitu pilih MU, bukan sekedar saya suka sama MU gitu Kang Yajid. Tapi ada filosofisnya gitu. Ada filosofisnya itu di MU itu kayak gimana gitu. Ahli sejarah. Iya. Gak apa-apa Kang Yajid. Iya, jadi MU itu ada kepanjangannya dulu. Ada, jadi MU itu akronim ya? Iya, ada. Apa tuh? Itu edukatif. Edukatif, bagus. M-nya itu mental kuat. Mental kuat. Terus Y-nya itu yang berdisiplin, dan lalu U-nya tuh selalu berusaha. Usaha, jadi U-nya diambil kayak gitu. Jadi biar cocok jadi MU gitu kayak gitu. Rada maksakeun tapi halus itu juara. Iya. Karena kalau kita lihat gitu Kang Yajid ya, MU ini sangat luar biasa gitu. Iya, betul. Selama 20 tahun itu tuh MU tuh seolah tidak mempunyai ciri khas permainan. Tapi dengan hal tersebut gitu, memiliki mental yang kuat, disiplinnya bagus, dan juga selalu memiliki keinginan yang kuat itu, yang selalu berusaha itu, MU menjadi raja di Liga Inggris gitu. 13 kali juara gitu. Iya, betul. Di Liga Inggris. Jadi itu yang menjadi inspirasi saya mengambil tema seperti itu Kang Yajid. Tapi saya juga sepakat ya, meskipun saya bukan fans MU gitu ya. Akan tetapi memang kalau bisa diambil filosofinya, terutama di zaman Sir Alex Ferguson itu bermunculan talenta-talenta yang luar biasa seperti Cristiano Ronaldo, Luis Nani, John Ose, siapa lagi Kang Padi? West Brown. Ya, banyak lah gitu ya. Teh Anin tahu. No comment. Atep, terang Atep. Persib. Ya gitu lah ya. Maksudnya mungkin harapan dari Kang Fadli itu dengan membentuk mahasiswa yang MU itu akan hadir di jurusan kita, di jurusan matematika itu talenta-talenta yang mega bintang gitu mungkinnya. Begitu kayak Yajid. Betul sekali. Betul gitu Kang Fadli? Betul, jadi bisa membawa bangga nama jurusan matematika juga gitu Kang Yajid. Di tingkat luar gitu. Kayak gitu Kang Yajid. Boleh tepuk tangan. Luar biasa sekali ya MU ini. Ya, kalau dari Teh Adin gimana nih komentarnya? Mengenai tema menjadi mahasiswa yang MU gitu. Teh Anin sebelumnya tahu nggak itu tema itu? Sebelumnya saya tahu dulu ya, MU awalnya itu MU apa sih ini, kenapa harus MU gitu, tapi setelah harus MU? Iya. Karena kan saya gak terlalu gak terlalu tahu nih MU tuh kayak gimana. Cuman setelah mendengar filosofi dari Fadli itu oke, boleh diambil dan menarik juga gitu ya. Buat anak-anak buat mahasiswa-mahasiswa baru juga biar lebih menarik lagi dan lebih terngiang-ngiang gitu tema dari matriks ini itu apa dan bagaimana gitu maknanya, seperti itu. Gitu. Tapi Teh Anin fans MU bukan? Saya fans Persib aja lah. Apalagi ATP unggul. Nah, tadi kan matriks udah gitu kan, kegiatannya gimana aja, terus nanti dapat apa aja, nanti di sana temanya juga luar biasa ya yang MU. Kalau apa namanya? Kepikiran MU itu tadi. Ini kita flashback lah gitu ya, flashback dulu nih mengenai kegiatan matriks gitu kan. Teh Andin juga dan juga Kang Fadli pernah ngikutin kegiatan matriks nih. Saya juga pernah sih. Kalau saya mungkin boleh cerita sedikit, wah dulu itu luar biasa sekali gitu. Saya kenal teman-teman yang luar biasa gitu ya. Yang menjemput saya di pagi-pagi untuk mengikuti kegiatan gitu, olahraga lah, banyak lah gitu keseruan-keseruan di matriks gitu. Nah, kalau dari Teh Andin gimana keseruan-keseruan di matriks dulu itu gimana sih? Kalau dari keseruan dari matriks betul ya, bisa dibilang kita tuh benar-benar
harus solid sama teman-teman sendiri gitu. Apalagi kan nanti kalau di matriks itu kita bagi dengan per kelompok-kelompok. Nah di sana itu kita harus care dengan teman kelompok kita, kenapa dia nggak hadir, atau mungkin kita tanyain kenapa dan apa. Seperti Bang Yazid ini ya salah satu orang yang disusul juga oleh teman-temannya gitu. Kenapa takut telat atau mungkin kenapa nggak ikut gitu kan ya. Nah kita susul, kita termasuk teman saya juga satu kelompok dulu sampai ditelepon di gimana, pokoknya harus hadir dan harus mengikuti juga. Tapi kalau dengan alasan sakit dan lain hal mungkin kita nggak akan memaksakan. Setidaknya kita sebagai teman-teman kelompoknya itu tahu gitu, teman-teman kita itu ada yang kesusahan atau kayak gimana. Nah, gimana cara kita menyelesaikan masalah teman-teman kita bukan cuma di kelompok aja, tapi dari satu angkatan langsung gitu tuh. Kan kita tuh nanti bakal dipilih Palu Bulu nih. Palu, maksudnya Palu itu kepala luhur. Nah, Palura. Bener sih? Bener kan? Ada Palurah dan Bulurah gitu, bisa dibilang yang disingkat Palu Bulu gitu. Bulu. Khusus mungkin buat Palu itu ngekoordinir cowoknya dan Bulu itu ngekoordinir ceweknya, kayak gitulah, saling sharing, saling care satu sama lain juga gitu. Nah itu kan Teh Anin dulu mah offline ya. Nah, iya, kalau Kang Fadli kan online nih. Mungkin agak berbeda gitu kegiatan atau pengalamannya tuh. Gimana nih Kang Fadli? Waktu offline online matriks. Seru ya Kang Yazid. Kalau pas online mah kadang kita juga sama sih kayak pas offline gitu. Harus apa ya istilahnya tuh harus peduli juga sama temen mau satu kelompok ataupun teman satu matriks gitu kan, satu angkatan lah gitu. Nah di situ tuh kita kayak harus peduli, kita harus tahu gitu kabar dari mereka itu kayak gimana gitu. Mereka tuh kenapa gak hadir tuh kita harus tahu juga gitu. Karena di situ kan istilahnya apa ya, ada sebuah kesolidan juga gitu. Iya. Nah tapi kalau misalkan buat online tuh kita cenderung kayak gimana ya? Kalau buat matriksnya online tuh kita lebih banyak apa cara buat ngibunya gitu Kang Yazid. Betul Kang Yazid gitu.